Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Nah, kali ini kita masih membahas submateri yang kedua, yaitu jangkauan interkuartil. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas jangkauan interkuartil pada data tunggal, kali ini akan kita bahas jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Nah, jangkauan interkuartil itu merupakan selisih dari kuartil terbesar, yaitu kuartil atas atau Q3, dengan kuartil terkecil, yaitu kuartil bawah atau Q1. Nah, jangkauan interkuartil itu disimbolkan dengan huruf H, di mana jangkauan interkuartil itu dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok itu sebenarnya sama dengan menentukan jangkauan interkuartil pada data tunggal, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, di sini kita urutkan terlebih dahulu data yang tersusun secara acak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan nilai dari kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Dan langkah yang ketiga, di sini kita tentukan nilai jangkauan interkuartilnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan histogram di bawah ini yang menunjukkan data berat badan petinju dalam suatu sasana tinju. Tentukan jangkauan interkuartil berat badan petinju berdasarkan histogram ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, disajikan data berkelompok dalam bentuk diagram histogram. Nah, di mana diagram histogram ini dibuat berdasarkan tepi kelasnya. Untuk mencari nilai jangkauan interkuartilnya, maka kita nyatakan histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kategorinya itu terdiri dari berat badan dalam satuan kilogram dan banyak petinju atau frekuensi. Nah, di mana banyaknya batangan pada histogram ini ada 5. Maka, tabel distribusi frekuensinya itu akan terdiri dari 5 kelas interval. Nah, untuk interval kelas ke-1, berdasarkan histogram terlihat bahwa tepi kelasnya adalah 49,5. Maka, batas bawah interval kelas ke-1 adalah 49,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 50. Sedangkan tepi atasnya adalah 59,5. Maka batas atas interval kelas ke-1 adalah 59,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 59. Sehingga interval kelas ke-1 adalah 50 sampai dengan 59. Nah, berdasarkan diagram ini, interval kelas ke-1 itu adalah berat badan 50 sampai dengan 59 kg. Ada sebanyak 16 petinju. Berikutnya untuk interval kelas kedua. Tepi bawahnya adalah 59,5.
maka batas bawah interval kelas kedua adalah 59,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 60. Sedangkan tepi atasnya adalah 69,5. Maka batas atas interval kelas kedua adalah 69,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 69. Sehingga interval kelas keduanya adalah 60 sampai dengan 69. Nah, berdasarkan diagram histogram ini, interval kelas kedua yaitu berat badan 60 sampai dengan 69 kg itu ada sebanyak 17 petinju. Berikutnya interval kelas ketiga. Tepi bawahnya adalah 69,5. Maka batas bawah interval kelas ketiga adalah 69,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 70. Sedangkan tepi atasnya adalah 79,5. Maka batas atas kelas interval ketiga adalah 79,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 79. Sehingga didapat interval kelas ketiganya adalah 70 sampai dengan 79. Nah, berdasarkan diagram ini, maka interval kelas ketiga yaitu berat badan 70 sampai dengan 79 kg ada sebanyak 25 petinju. Berikutnya interval kelas keempat. Tepi bawahnya adalah 79,5. Maka batas bawah kelas intervalnya adalah 79,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 80. Sedangkan tepi atasnya adalah 89,5. Maka batas atas kelas interval keempat adalah 89,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 89. Sehingga interval kelas keempatnya adalah 80 sampai dengan 89. Nah, berdasarkan histogram ini, maka interval kelas keempatnya adalah berat badan 80 sampai dengan 89 kg. Ada sebanyak 22 petinju. Terakhir untuk interval kelas kelima. Tepi bawahnya adalah 89,5. Maka batas bawah interval kelas kelima adalah 89,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 90. Sedangkan tepi atasnya adalah 99,5. Maka batas atas interval kelas kelima adalah 99,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 99. Sehingga didapat interval kelas kelimanya adalah 90 sampai dengan 99. Nah, berdasarkan histogram ini, maka interval kelas kelimanya adalah berat badan 90 sampai dengan 99 kg. Ada sebanyak 20 petinju. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari berat badan petinju berdasarkan diagram histogram ini. Nah, untuk selanjutnya frekuensi di sini akan kita simbolkan dengan F. Nah, selanjutnya akan kita cari frekuensi kumulatif kurang dari tabel distribusi frekuensi di samping ini, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensinya adalah 16, maka frekuensi kumulatif interval kelas ke-1-nya adalah 16. Berikutnya, untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 17, maka frekuensi kumulatif interval kelas keduanya adalah 16 ditambah 17. Hasilnya adalah 33. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensinya 25. Maka frekuensi kumulatif interval kelas ketiganya adalah 16 ditambah 17 ditambah 25. Hasilnya adalah 58. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 22. Maka frekuensi kumulatif interval kelas keempatnya adalah
16 ditambah 17 ditambah 25 ditambah 22. Hasilnya adalah 80. Terakhir, untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 20, maka frekuensi kumulatif interval kelas kelimanya adalah 16 ditambah 17 ditambah 25 ditambah 22 ditambah 20. Hasilnya adalah 100. Sehingga jumlah data di sini adalah N sama dengan 100. Nah, selanjutnya akan kita tentukan posisi dari interval kelasnya. Berada pada data keberapa? Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 16, maka interval kelas ke-1 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-16. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 17, maka interval kelas kedua ini berada pada data ke-17 sampai dengan data ke-33. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 25, maka interval kelas ketiga ini berada pada data ke-34 sampai dengan data ke-58. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 22, maka interval kelas keempat ini berada pada data ke-59 sampai dengan data ke-80. Terakhir, untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 20, maka interval kelas kelima ini berada pada data ke-81 sampai dengan data ke-100. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartilnya, yaitu sebagai berikut. Pertama akan kita cari nilai kuartil bawah atau Q1. Nah, di sini akan kita tentukan terlebih dahulu letak kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan data ke 1/4 N. Nah, karena nilai N sama dengan 100, maka Q1 sama dengan data ke 1/4 dikali 100. Nah, hasil dari 1/4 dikali 100 adalah 25. Maka kuartil bawah atau Q1-nya itu berada pada data ke-25. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-25 itu terletak pada interval kelas kedua dengan berat badan 60 sampai dengan 69 kg. Maka Q1 itu terletak pada interval 60 sampai dengan 69. Nah, interval 60 sampai dengan 69 itu mempunyai batas bawah 60. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya yaitu 60, kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 59,5. Maka TB sama dengan 59,5. Nah, karena Q1 ini terletak pada interval kelas kedua, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 di sini adalah FK sama dengan 16. Sedangkan frekuensi kelas kuartil ke-1 di sini adalah FQ1 sama dengan 17. Nah, dengan nilai N itu sama dengan 100 dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 10. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya kita cari nilai Q1 dengan menggunakan rumus. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB yaitu 59,5 ditambah dengan 1/4 N yaitu 1/4 dikali 100 dikurang dengan FK yaitu dikurang 16 per
FQ1 yaitu 17, kemudian dikali P yaitu dikali 10. Nah, hasil dari 1/4 dikali 100 adalah 25. Kemudian 25 dikurang 16 hasilnya adalah 9. Selanjutnya 9 dikali 10 hasilnya adalah 90. Kemudian per 17. Sehingga didapat Q1 sama dengan 59,5 ditambah 90 per 17. Nah, hasil dari 90 dibagi 17 adalah 5,29. Maka Q1 sama dengan 59,5 ditambah 5,29. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 64,79. Sehingga didapat nilai dari kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 64,79 kg. Berikutnya yang kedua akan kita cari nilai kuartil atas atau Q3. Nah, di sini akan kita tentukan terlebih dahulu letak dari kuartil 3-nya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke 3/4 N. Nah, karena nilai N sama dengan 100, maka Q3 itu sama dengan data ke 3/4 dikali 100. Nah, hasil dari 3/4 dikali 100 adalah 75. Maka kuartil atasnya ini berada pada data ke-75. Nah, berdasarkan tabel ini, maka data ke-75 itu terletak pada interval kelas keempat dengan berat badan 80 sampai dengan 89 kg. Sehingga Q3 terletak pada interval 80 sampai dengan 89. Nah, interval 80 sampai dengan 89 itu mempunyai batas bawah 80. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya yaitu 80 kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 79,5. Maka TB sama dengan 79,5. Nah, karena nilai Q3 itu terletak pada interval kelas keempat, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga di sini adalah FK sama dengan 58. Sedangkan frekuensi kelas kuartil ketiganya di sini adalah FQ3 sama dengan 22. Dengan nilai N sama dengan 100 dan P sama dengan 10. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah yang terakhir tinggal kita cari nilai Q3-nya dengan menggunakan rumus. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FQ3 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB yaitu 79,5 ditambah dengan 3/4 N yaitu 3/4 dikali 100 dikurang dengan FK yaitu dikurang 58 per FQ3 yaitu 22 kemudian dikali P yaitu dikali 10. Nah, hasil dari 3/4 dikali 100 adalah 75. Kemudian 75 dikurang 58 hasilnya adalah 17. Selanjutnya 17 dikali 10 hasilnya adalah 170. Kemudian per 22. Sehingga didapat Q3 sama dengan 79,5 ditambah 17 per 22. Nah, hasil dari 17 dibagi 22 adalah 7,73. Maka Q3 sama dengan 79,5 ditambah 7,73. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 87,23. Jadi, nilai kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 87,23 kilogram.
Nah, setelah kita dapatkan nilai dari kuartil-kuartilnya, maka langkah yang terakhir tinggal kita cari nilai jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q3-nya itu sama dengan 87,23 dan Q1-nya adalah 64,79, maka H sama dengan 87,23 dikurang 64,79. Hasilnya adalah H sama dengan 22,44. Jadi didapat jangkauan interkuartil dari berat badan petinju berdasarkan histogram di samping adalah 22,44 kilogram. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.